Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arif Alfian. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang pemeliharaan dan pemulihan komputer. Yang pertama, pendahuluan, yaitu kita harus mengenal dulu apa itu pemeliharaan dan apa itu pemulihan komputer. Pemeliharaan dan pemulihan komputer adalah rangkaian proses dan tindakan sistematis yang dilakukan untuk menjaga agar perangkat keras tersebut dengan hardware dan perangkat lunak biasanya disebut dengan software pada komputer atau laptop tetap berfungsi dengan optimal serta mengembalikan sistem ke kondisi normal apabila terjadi kerusakan dan kegagalan pada sistem. Jadi pemeliharaan dan pemulihan komputer itu secara ringkasnya proses tindakan sistematis yang kita lakukan untuk menjaga komputer kita supaya berfungsi dengan optimal, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti mungkin kerjanya dari komputer kurang optimal, mungkin mengalami permasalahan dalam komputer. Maka dari itu, pemeliharaan dan pemulihan komputer itu juga perlu bagi kita. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar perawatan komputer. Yang pertama ada preventif, yaitu pencegahan. Preventif atau pencegahan adalah tindakan rutin untuk menjaga komponen agar tidak cepat rusak, meliputi pembersihan debu fisik, pembaruan antivirus, merapikan file, dan menghapus data penyimpanan sementara secara berkala. Korektif, yang kedua ada korektif, perbaikan, yaitu melakukan tindakan penanganan yang dilakukan setelah komputer mengalami gangguan atau kerusakan, baik pada komponen fisik maupun sistem operasi. Yang ketiga ada pencadangan, yaitu backup, langkah pengamanan data penting ke tempat lain untuk mengantisipasi kejadian fatal mendadak pada komputer. Jadi mengamankan data yang dari komputer dipindah ke sesuatu penyimpanan yang itu benar-benar aman bagi kita. Gunanya untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika nanti terdapat kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti komputernya ngeblank atau lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari pemeliharaan komputer sama perawatan komputer. Contoh kasus pertama yaitu komputer tiba-tiba sangat lambat. Permasalahan nyata yang terjadi di lapangan yaitu biasanya komputer di kantor maupun di sekolahan terasa lambat saat membuka aplikasi. Kursor sering macet atau nge-freeze dan proses booting memakan waktu yang sangat lama, padahal spesifikasi dari komputer itu cukup bagus. Yang kedua, penyebab utamanya yaitu terlalu banyak aplikasi yang aktif secara otomatis saat komputer dinyalakan. Jadi saat komputer dinyalakan itu terdapat aplikasi yang secara otomatis dia aktif langsung. Itu. Kedua, penumpukan file sampah. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan hampir penuh. Itu juga mempengaruhi dalam komputer. Solusinya yaitu buka Task Manager, mematikan aplikasi yang tidak penting di tab Startup, hapus file sampah melalui menu Run,
atau install aplikasi yang tidak pernah dipakai. Contoh kasus yang kedua yaitu komputer menyala tapi layarnya itu kosong atau ngeblank. Permasalahan nyata di lapangan, kipas CPU dan lampu indikator power menyala normal saat ditekan, namun layar monitor tetap gelap gulita. Jadi komputernya itu menyala, power komputernya itu menyala, namun layarnya tetap gelap, jadi nggak ada tampilan, cuman powernya itu menyala dengan normal. Nah, itu penyebabnya yang utama yaitu kabel sambungan monitor longgar atau rusak, komponen RAM kotor terkena debu sehingga tidak terbaca dengan baik oleh motherboard. Solusinya yaitu pastikan kabel monitor, jadi kita harus mengecek kabel monitornya dulu agar kita mengetahui apakah kabel monitornya terpasang dengan baik atau tidak. Jika belum berhasil, matikan PC, buka casing, lepas RAM, bersihkan bagian kuning kaki RAM, lalu pasang kembali. Contoh yang ketiga yaitu file shortcut terinfeksi malware. Permasalahan nyata di lapangan, file flash disk dicolokkan ke komputer. Tiba-tiba seluruh file asli berubah menjadi icon shortcut berukuran kecil dan tidak bisa dibuka. Penyebabnya yaitu komputer atau media penyimpanan terinfeksi virus sejenis script atau malware yang menyembunyikan file asli dan membuat replika shortcut palsu. Solusinya yaitu jangan klik file shortcut tersebut. Lakukan pemindaian menggunakan antivirus yang terpercaya, atau kembalikan atribut file asli melalui command prompt atau CMD dengan perintah atribut yang khusus. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pemeliharaan dan pemulihan komputer merupakan dua aspek esensial yang saling melengkapi untuk memastikan perangkat keras maupun lunak pada laptop atau komputer kita agar dapat beroperasi secara optimal, aman, dan berumur panjang. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin berfungsi sebagai langkah pencegahan proaktif untuk menghindari penurunan performa dan kerusakan mendadak. Sementara pemulihan berperan sebagai solusi penyelamatan yang efektif saat masalah nyata terjadi, agar data tetap aman dan perangkat dapat kembali normal. Dengan memahami dasar-dasar perawatan ini, berbagai kendala teknis sehari-hari dapat diantisipasi dan diselesaikan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada teknisi profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam materi atau dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.